Salam. Kayak tiga. Ya, Dzulqarnain. Ambil semua ya. Isinya kasihkan bapaknya. Ambil semua. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita cukupkan mengkaji masalah pendidikan anak-anak kita di Indonesia yang jelas dengan nelongso saya harus sampaikan bahwa setelah merdeka 76 tahun ditambah 5 hari ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, kita masih belum bisa mendapatkan sistem pendidikan yang islami yang akan mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, bahagia di dunia dan akhirat. Jadi kalau kemarin saya singgung tentang menyekolahkan anak-anak kita terutama setelah di SMP, di SMA, di sekolah negeri, itu bukan berarti mereka selamat apabila masuk sekolah Islam, juga tidak. Kalau akhirnya dengan langkah yang kita inginkan supaya anak-anak kita itu lebih pandai dari kita, lebih kaya dari kita, lebih terkenal dari kita, cita-cita orang tua seperti itu, cuma kadang-kadang lupa kata-kata lebih itu di dunia apa di akhirat. Waalaikumsalam.
Kemudian terjadilah apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Atau nanti ketika di akhirat Allah menanya, dulu kan ketika kamu saya tuntut untuk berikrar dengan keislaman di saat kamu masih berada di dalam kandungan ibu kamu, secara tegas kamu mengatakan qalu bala syahidna. Lah kok ternyata sekarang terbukti bahwa kamu durhaka kepada ikrar kamu sendiri. Kita khawatir, naudzubillah ya, anak-anak kita akan menjawab au taqulu innama asyraka abauna min qablu. Yang menyebabkan saya musyrik itu loh Allah, 2 orang itu loh. Lho kira bapakmu karo mbokmu nggih wong tuwa ora teges. Ya tidak mungkin terucap seperti yang saya katakan, tapi yang semakna dengan apa yang saya katakan itu memang semuanya akan menuntut kepada orang yang menyebabkan mereka terjerumus kepada kesesatan yang ujungnya kehidupan mereka di akhirat itu nar. Wong tua ora mudeng, wong tua ora teges ning kemati. Rabbana atihim dhi'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Timpakan kepada mereka 2 kali siksa yang lebih berat, dan laknatlah dia dengan laknat yang maha besar. Itu orang tua. Yang sering kita angkat itu yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzi sya'nu yughni wujuhum yauma idzin musfarrah dhahikatu mustabsirah dan seterusnya. Seseorang menghindar dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, dan dari istri-istri dan anak-anak mereka. Likulli imri'in minhum yauma idzi sya'nu yughni, urusannya sendiri-sendiri. Ya, tidak harus bahwa setelah anak-anak kita itu di sekolah negeri, bahkan di sekolah-sekolah Islam, kemudian kita cabut untuk pindah, enggak, tidak harus itu. Tapi seandainya Anda begitu, di dunia memang dicibir orang. Waalaikumsalam. Tapi di akhirat sama sekali tidak ada kerugiannya. Ada seorang mahasiswa ITB, usianya sudah sebaya dengan saya, dan akhirnya
perjalanan, dulu belum ada kata-kata S1 ya, perjalanan mendapatkan titel sarjana itu kandas karena riset dia di Australia tentu saja dengan bahasa Inggris, dan skripsi itu dibuat dengan bahasa Inggris, dan dosen pembimbing nggak mau menerima. Ini ITB itu Indonesia, harus pakai Indonesia. Ya, tapi ilmiahnya itu di Australia pakai bahasa Inggris. Nggak ada ketemu, titik temunya nggak ada. Akhirnya dia demi mempertahankan, Waalaikumsalam, prinsip keluar. Saya tanyakan salah seorang, coba nanti bisa dicek itu, Pak Roni itu. Memang begitu, namanya Aldi Anwar, istrinya malah jadi dosen gitu ya, tapi dia nggak lulus karena masalah skripsi tadi. Apa langkah kontroversial, langkah nyeleneh yang dia ambil. Anak saya tidak ada yang saya sekolahkan, semuanya saya didik sendiri dengan ilmu yang saya miliki. Itu Aldi Anwar. Dulu di masa penjajahan, anak saya tidak akan saya sekolahkan ke sekolah yang didirikan oleh penjajah. Semuanya saya didik sendiri. Banyak yang tahu itu kira-kira siapa itu. Diulang sejarah Pak ora? Oh, ini masih tanggal 22 Agustus saja sudah nilai Haji Agus Salim. Haji Agus Salim, enggak saya ajar. Haji Agus Salim itu punya prinsip enggak menyekolahkan anak. Wopo ijazah. Ini ya radikal ya, hati-hati ya. Tadi saya katakan jalan keluar selain itu juga ada. Tapi sekali lagi saya harus ingatkan, menyekolahkan anak-anak di sekolahan yang sistem pendidikannya itu sistem pendidikan sekuler. Sekuler. Sistem pendidikan yang menjauhkan anak-anak kita dari jalan menuju akhirat. Ya, pendidikan agama itu cuma 1 pekan berapa hari? Orang yang sekolah. Orang yang sekolah 2 kali. Padahal untuk pelajaran agama itu agama Islam ya. Beda dengan agama yang lain. Dalam Islam itu ada akidah, ada syariah, ada fikih, ada hadis, ada tafsir, ada akhlak, ada tilawah. Kalau agama lain mungkin 1 pekan 2 kali itu wis koken. Tapi kalau dengan 2 kali sepekan dan mata pelajaran yang harus disampaikan kepada anak, ini semuanya prinsip itu. La ilaha illallah itu prinsip. Nah kita, takbir yang benar itu prinsip, ini ibadah. Belum tadi ya saya sebutkan bahasa Arab. Bagaimana bisa memahami Al-Quran kalau dia tidak paham bahasa Arab? Sehingga ya seandainya anak-anak kita tetap sekolah di sana betul-betul pada asar sampai maghrib dicarikan guru mengajar tentang tata cara sholat yang benar. Maghrib sampai isya dicarikan guru untuk mengajar tafsir ayat-ayat pendek. Pada isya sampai jam 10 belajar, ba'da subuh
tilawatul Quran bersama bapak dan ibunya umpamanya begitu. Nah kalau sampai kecolongan ya itu tadi. Inna ma'asroka aba'un, yang menyebabkan saya kafir itu loh Allah. Mangodet. Dalam satu persoalan ini kita tidak bisa berspekulatif, tidak bisa berspekulasi. Saya ambil contoh ya, namanya Nurholis Majid, sudah meninggal. Tapi saya nggak berani mengatakan Allah yarham, tidak berani ya. Nurholis Majid itu saja ya. Itu di luar negeri, anaknya perempuan harus sekolah, nggak ada sekolahan Islam di sana. Sekolah Indonesia pun tidak pada setiap tempat ada. Ya akhirnya ya sak kecekelnya. Allahu Akbar. Gandengan karo laki-laki Yahudi, nikah dengan laki-laki Yahudi. Apa enggak ada laki-laki Islam? Jawabannya, itu kan sama-sama milah Ibrahim yang ngajarkan Abi. Wela dalah nih. Coba lo kan. Ternyata memang pola pikir dia tidak jauh dari pola pikir yang dikemukakan anaknya kepada dia. Itu kalau ingat itu, astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Sakit, diopnam di Rumah Sakit Indonesia tidak kunjung sembuh, akhirnya dibawa ke Singapura, diobatkan ke sana. Salah seorang ini seorang senioritas HMI setelah Dr. Sulastomo dulu, satu-satunya ketua PB HMI yang saya ketahui dulu, yang sampai menjabat 2 kali periode, itu Nurholis Majid. Nah, ketika dia opnam di Singapura itu datang juniornya, usianya juga seusia kakak saya, Dr. Andes Haji Ridwan Saidi. Sekarang wallah masih hidup ya, menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta kalau nggak boleh. Datang ke sana, ya, Cak Nur, bertobatlah dan jangan bersandar. Ora. Cak Nur, bertobatlah. Nganggo. Tobat ya. Iya. Apa yang Anda lakukan selama ini? Anda senior saya. Jadi PPHMI ya. Himpunan Mahasiswa Islam, organisasi mahasiswa yang paling radikal pada zaman Orde Lama itu ya itu. Pendirinya Dr. Sulastomo, kemudian dilanjutkan Nurholis Majid, kemudian dilanjutkan Ridwan Saidi, itu kemudian dilanjutkan seterusnya. Dia satu tingkat di bawah dia lah, kesenioritasannya. Nengok, tobatlah Cak Nur. Anda selama ini telah berbuat sesat, nganggo. Tobat ya, nganggo. Silahkan ngomong, tak rekam. Ini mahalnya iman itu. Nyambung nggak? Tobatlah Cak Nur. Silakan ngomong, tak rekam. Nanti saya siarkan se-Indonesia. Belum ada medsos waktu itu ya. Biar semua orang tahu bahwa Nurholis Majid itu tobat. Dia.
Kalau Rasulullah ya kepada Abu Thalib, ya ami qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah paman, satu-satunya kata yang akan menyelamatkan engkau dari neraka. Bahwa kamu, hati kamu, di dalam benak kamu sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa yang terdetik di dalam benak kamu itu ucapkan dengan kata-kata. Dia yakin la ilaha illallah, yakin Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu kemenakan saya juga yakin. Nek aku ngantek ngaku dadi wong Islam, jabatan saya sebagai orang yang mengurusi pendistribusian air Zam-Zam, bahasa Arabnya siqoyah, terus dicopot piye? Balma ta'ala millati Abdul Muthalib. Akhirnya dia mati dalam keadaan tetap berpegang kepada agama Abdul Muthalib. Maka nali Nabi waladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabun nar. Surat apa itu? Ayo. Surat At-Taubah ayat ini ya apa di konpus up ngono kira-kira ya 113 tidak pada tempatnya bagi seorang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersama dia. Siapa? Mudah-mudahan kita. Ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk memohonkan ampun bagi orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik. Yang keadaan musyrik. Nurholis Majid dengan ucapannya ya, untuk didefinisikan musyrik, didefinisikan kafir, didefinisikan. Yang jelas mati dalam keadaan bukan sebagai orang yang mengakui Islam sesuai yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan penyimpangan yang jauh. Ini baca ayat ini, orang yang anaknya sekolah di sekolah negeri itu judek kok. Kalau besok pagi assalamualaikum upacara mengheningkan cipta, mengheningkan cipta itu pun tidak kita dapatkan satu ayat pun di dalam Al-Quran. Hadis juga tidak ada. Yang paling dhaif juga nggak ada. Ya tidak usah mengheningkan cipta kok diheningkan cipta. Itu dodolanu itu ayam goreng di. Pernah mampir saya Pak? Pernah mampir kudanan ngiyup toh? Nah, betul. Kita doakan para pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan yang berjasa kepada bangsa dan negara. Sesuai dengan agama mereka masing-masing, itu rada bener. Lah itu digebyah kok. Digeneralisasi. Termasuk di sana yang tidak diperbolehkan oleh ayat 113 itu. Anak-anak kita nggak nyambung. Karena nggak pernah diajarkan seperti itu dengan pelajaran agama 1 pekan 2 kali itu. Ya, kembali kepada Ridwan Saidi tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya meninggal dalam keadaan wallahu alam, seingat saya dia yang menjadi saksi, dalam keadaan dia mau bertobat tapi mau direkam
Biar semua orang itu tahu, karena ucapan kamu itu kamu sampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia. Pengakuan tobat, pencabutan kata-kata yang sudah kamu ucapkan sekian kali dan didengar oleh orang banyak itu harus disampaikan kepada mereka. Wah, nah iki kose abot ya, abot itu, wow, harga diri. Nanti kalau orang yang menjadi penerus cita-citaku atau orang-orang yang mengetahui kematian saya telah mengucapkan kata-kata yang bertolak belakang secara diametral dengan apa yang aku ucapkan, kemudian mengata-ngatai saya dengan wong mencela-mencela terus piye? Ya enggak apa-apa dikata-katai mencela-mencela, ya enggak apa-apa. Asal Allah mengatakan anta mukmin. Ya sudah mati. Ya sudah dibawa pulang ke Jakarta. Ya sudah wong doko nyalake ra gelem. Lah dalah yang disuruh menjadi inspektur upacara terhadap anak, istilahnya ya, anak bangsa, anak apa itu dokter harmoni hidayat yang ngelakarban malah keterucut lah gitu. Dokter Hidayat Nur Wahid sing mbok coblos ndak wingi lho. Ayo ngacung ora wani. Angel jadi wong resmi itu angel itu. Saya itu Hidayat Nur Wahid ya akhirnya kita doakan kepada putra bangsa agar mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ya medine nganggo ngono. Jadi ayat 113 itu dilompati sama Hidayat Nur Wahid itu. Loh, itu kan sama-sama muslim. Iya. Kalau lihat KTP-nya sama ya. Enggak ada kan? Islam liberal kan, enggak ada liberalnya kan? Enggak ada. Sudah anaknya begitu. Ini akhi ya Allah, Masya Allah. Hati-hati betul dengan anak-anak kita. Supaya nanti anak kita itu bilang, itu loh Allah, itu loh yang insafkan saya, itu loh orang yang tidak tegas. Masya Allah, kalau ukurannya itu ukuran akidah ya. Pernah saya sampaikan, Umar Ibnul Khattab di sebuah negara namanya Madinah, di sebuah wilayah yang penduduknya semua beragama Islam. Setelah wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya Islam, nggak ada seorang pun yang kafir, nggak ada. Tapi setiap kali ada orang yang meninggal dari penduduk Madinah yang Islam itu, kalau sudah mati tak nggak bisa ngantuk ya. Kalau ngantuk itu masalahnya masih hidup. Nggih Pak Kris nggih. Nana Ali mana? Setiap kali ada orang meninggal di kota Madinah, penduduknya Islam semua. Itu Umar Ibnul Khattab itu Arab layat, itu mesti bersembunyi di balik pohon atau di balik dinding, ngindek. Apa ngindek itu? Ngintip. Hudzaifah Ibnul Yaman layat ora ya. Hudzaifah Ibnul Yaman itu radhiyallahu anhu
pernah saya terangkan, satu-satunya laki-laki sahabat Rasulullah yang diberi bocoran oleh Rasulullah. Kok bocoran ya, bahasa komunikatifnya si A kayak Islam, B Islam, C kayak munafik, D Islam, ditunjukkan. Umar ibn Khattab bertanya kepada Hudzaifah nggak mau jawab. Wah, ini wasiat Rasulullah, nggak boleh saya buka pada orang lain. Siapa orang yang oleh Rasulullah ditunjuk sebagai orang munafik? Hudzaifah. Bah, saya lebih baik tutup mulut karena saya takut kepada wasiat Rasulullah agar apa yang saya sampaikan tidak disampaikan pada orang lain. Umar bin Khattab marah itu ya. Berarti kamu rela saya menjadi orang munafik dan masuk nar kalau saya disebut oleh Rasulullah dan kamu tidak mau menyebutkan. Oh enggak gitu. Ente tidak termasuk di dalam. Betul ya, alhamdulillah. Tapi jawaban itu tidak sempurna. Sehingga jalan keluar, kayak sing mati kayak munafik apa ora? 100% penduduknya itu muslim. 100% penduduknya itu muslim. Ya tadi bersembunyi di belakang pohon atau di belakang dinding. Hudzaifah layat ora ya. Hadis Hudzaifah ini mestinya mau saya sampaikan malam ini, cuma mungkin nggak cukup ya. Insya Allah pekan depan. Hadis yang sudah tertunda sejak bulan Sya'ban kemarin akan saya ulang kembali setelah mengupas masalah pendidikan ini. Hudzaifah ora mangkat. Aku ya ora mangkat. Berarti orang yang tidak dilayati oleh Hudzaifah itu munafik. Karena dia enggak layak. Padahal Hudzaifah enggak masuk berangkat itu mungkin ya sakit atau mungkin ada urusan yang lain atau mungkin ada. Ini ngati-hatinya Umar bin Khattab itu seperti ini. Peristiwanya sudah lama terjadi ya. Ketika Gus Dur itu meninggal. Saya wallahu alam di tempat siapa diajak nonton prosesi pemakamannya. Siapa-siapa saja yang layak. Salah seorang di antara yang layat itu Ketua Umum PP Muhammadiyah. Siapa? Profesor, doktor, Profesor, doktor Din Syamsuddin. Loh ini kan persatuan dan kesatuan. Loh ke sana. Iya, tapi kita diingatkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya Bhinneka Tunggal Ika itu tidak harus dalam semua urusan itu satu fikrah, satu pemahaman, satu langkah, termasuk dalam hal layat kepada orang yang meninggal yang ya rata terus kayak ya Gus Dur wis kaya ngono. Ini jadi orang resmi itu angel ya dia. Jadi orang resmi itu angel. Termasuk ya bersyukurlah orang-orang yang memasukkan sekolah negeri anak-anaknya bahwa akhirnya mereka lulus tetap istiqomah dengan keislamannya. Ning ora itu ganjaran kono. Sing itu ganjaran ya anakmu dhewe. Kecuali kalau orang tua tadi berusaha betul. Mangkat ya doa dituntun. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla wa zilla wa zala lima ulama jala. Hati-hati oleh nggih. Cedak-cedak, jaga jarak. Dengan lawan jenis iki mudeng. Lha pripun dikon jajar. Tapi tole harus kon pindah, rakate wis pirang-pirang. Ora usah singkas ujian. Ora takon pindah.
dilematis. Tapi karena ini sudah merupakan jamak lumrahe wong tua nyekolahke anak, orang itu kalau masuk ke WC umum ya, orang itu kalau masuk ke WC umum itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lalu ora ambekan. Sak menit kuat karo tengah menit. Siji, loro, telu. Akhirnya akrab itu. Didodoki ndang metu, wis masak jam. Wose. Nah, ini mungkin kondisi ruhiyah kita seperti itu. Kalau saya ada yang ganjel mungkin, enggak boleh keluar dari kontak loh. Atenan itu mbahnya Rasulullah. Dan sikap kita kan manusia tentu punya rasa bersalah. Bagaimana sikap kita kalau kita punya yang ditutupi oleh Allah, sedangkan kita masih di hadapan manusia masih terlihat baik, tapi kita punya yang bagaimana sikap kita? Apakah kita mengungkapkannya atau sebaiknya kita pendam untuk kita? Ini hubungannya apa dengan? Selama aib kita, selama cacat kita itu tidak mendatangkan kerugian kepada orang lain, tidak mendatangkan kerugian orang lain. Gagah lemu turu, wah kayak helikopter mau landing itu, ya Adnan ya umpamanya begitu. Kan nggak ganggu orang lain kan? Nah, ganggu orang lain lah ketika mungkin kita camping bersama atau kita ada acara bersama lah, kepada teman-teman bisa katakan istirahat malam pengumuman. Soalnya kalau dengkur, wah sudah masya Allah, ayam tidur saja terbangun, apalagi lah, saya minta pengertian bapak-bapak, toh hanya semalam, umpamanya silahkan itu. Tapi kalau itu tidak diketahui orang lain dan tidak merugikan, meskipun diketahui, ya silahkan. Saya ingat kata-kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, gitu. Seandainya sholat saya yang sekian ribu kali, bahkan sekian puluh ribu kali, bahkan terserah ya, itu hanya satu saja yang diterima oleh Allah, saya sudah bersyukur. Yang lain tidak diterima tetapi tidak ditolak, maksudnya begitu. Ini masih agak ngambang ya. Kata-kata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu rahimahullah. Seandainya kalian tahu luar dalamnya pribadi saya, itu nggak diucapkan juga nggak apa-apa kok. Tetapi kalau diucapkan jelas saya yakin itu bukan basa-basi beliau, bukan basa-basi beliau. Kalau kalian mengetahui luar dalam diri saya, oh nggak ada yang mau ikut ngaji saya, gampangnya begitu. Tapi mengapa ini tidak saya sampaikan? Apa yang aku alami, apa yang aku lakukan, ini urusan saya dengan Allah. Saya tetap istighfar, memohon pertolongan, ini urusan saya ya.
Agar Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan nilai-nilai negatif yang ada pada diri saya, tapi tidak menyebabkan orang lain rugi. Ya mungkin kalau saya ambil contoh mungkin saja. Allahu Akbar. Doa istiftah masih nyambung. Ngomong ba'id ini wa baina khotoya ya. Ketika sholat ba'diyah maghrib atau qobliyah maghrib atau tahiyat masjid, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu sudah melayang-layang itu Ar-Rahmanir-Rahimnya. Enggak dosa kan? Enggak dosa kan? Dosa enggak? Enggak. Tidak harus disampaikan orang lain kan? Tidak. Tapi kalau ini kamu ketahui, walah jebol Imam Syafi'i salatnya ya ora khusuk toh. Namanya begitu. Sampai ala piye neng tamu ya. Tamu dari jauh, saya sediakan makan siang. Kalau saya persilahkan dia untuk makan sendirian, meskipun dia akrab dengan saya, make yourself at home. Anggap ini rumah kamu sendiri. Hari ini tanggal 13, harinya Ahad, bertepatan dengan 22 Agustus. Saya siam bed hari pertama. Silakan Anda makan, aku tak poso yo. Coba sego kursak sendok. Kowe makane kucing apa makane wong? Lah timbangane ramangan. Timbangane ramangan. Wong sing di omahe ramangan. Ada mungkin yang seperti itu. Ya sudah, bismillahirrahmanirrahim. Kita batalkan hari pertama siam bed tadi. Tapi ketika kita mau ke masjid, jangan sampai orang tahu bahwa saya di tengah jalan setelah zuhur bongkah. Terjawab. Imam Syafi'i itu, oh kalau kamu mengetahui luar dalam saya, orang yang single melu aku. Meskipun Imam Syafi'i pasang gambar di perempatan gede banget itu. Imam Syafi'i loh. Apa napa? Apakah itu termasuk munafik? Munafik itu apa toh? Nah, apa yang dilakukan Imam Syafi'i itu ya itu tadi, seandainya disampaikan pada orang lain. Nah, orang lain dia juga tidak akan bertambah dosa, kalau tidak disampaikan juga tidak berkurang. Tapi jagani, lah gitu ya, jagani bahwa saya itu dianut oleh orang banyak, bukan dalam rangka mencari pengikut, orang masang gambar kok. Jadi orang itu di antara kita itu masih menganggap orang itu kalau sudah namanya kiai, kudu semuanya harus berbeda dengan orang awam. Berbeda dengan orang awam. Lah nek ngomong kiai siap mboten niki? Woso, monggo bongkah. Lah itu ada tanda-tanda munafik pun munafik amali yang tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Kiai siap mboten, Ustaz siap mboten? Aku wis siam, wis sahur, zuhur, bar zuhur nang tamu, nek tak syukur dahar mongko aku ora ngancani tamune mau. Lah terus. Dan Rasulullah biasa sekali ya. Rasulullah biasa sekali. Bahkan kepada orang yang mendatangi walimahan disuguh. Orang yang siam silahkan diteruskan, silahkan dibatalkan. Bahkan saking terbiasanya Rasulullah siam sunnah, ada yang memperkirakan selama 1 tahun waktu untuk siam dengan waktu untuk tidak siam itu lebih banyak waktu untuk siam. Beliau pulang dari
saya kurang ingat ya, apakah dari masjid, pokoknya pulang dari bepergian, kemudian masuk ke dalam rumah. Loh, apa ini? Boleh Rasulullah, alhamdulillah, tak madang. Loh, begitu. Itu karena sudah terbiasanya Rasulullah melaksanakan siang. Begitu. Yang lain mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari jamaah Masjid Agung Wonogiri beberapa waktu yang lalu. Jadi ada jamaah yang bertanya, Ustadz, anak saya itu kalau diperintah itu selalu membangkang, dalam artian saya tiap hari juga tidak kurang-kurang memberikan pendidikan agama pada anak saya. Mau saya sekolahkan ke pondok, dia tidak mau. Yang pengennya sekolah di negeri. Nah, bagaimana langkah saya selanjutnya? Kemudian tambahan dari kami, apakah anak itu termasuk salah satu dari ujian kita ataupun fitnah dari kita, Ustaz? Berpegang teguh pada, merujuk pada ayat Taubah 55, harta dan anakmu jangan menarik hatimu. Bahwa secara umum innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu memang fitnah. Bahwa anak diperintah oleh orang tua kemudian bahasa halusnya ngeyel ya. Memang itu pembawaan. Nah, bagaimana kita meluruskan? Ini mestinya yang jawab pakar rumah tangga ya. Pakarnya sudah. Saya suatu ketika ya, ini jawaban spontan ya. Di Ngeruki itu kedatangan seorang wali murid dari Sumatera, suami istri. Ustadz, anak saya sudah sekian tahun di sini, kemudian minta pulang, nggak kerasan. Nanggung saya turuti juga, saya pindah kemana, nggak dituruti, anaknya ngambek lah. Itu wallahu alam ya, mudah-mudahan Allah yang menyuruh saya menjawab. Ibu, bapak dulu ya, bapak sehari semalam itu mendoakan agar anak bapak menjadi anak soleh itu berapa kali? Itu langsung wajahnya itu berubah. Diam saja. Kalau ibu berapa kali? Hehehe. Jadi walau alam ya, ini kasusnya mungkin agak berbeda karena sudah percaya dengan pondok pesantren Al Mukmin Ngeruki, sudah nggak didoakan. Padahal dalam surat Al-Furqan kan, di antara tanda-tanda orang yang disebut oleh Allah ibadur rahman, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya itu kadang-kadang lupa mendoakan anak, itu lupa. Wah, wis pinter, wis ranking, sehat, kadang-kadang lupa. Nah, coba resepnya itu. Cobalah ketika bapak itu bangun malam, ibu bangun malam, ya kesel ya ngantuk banget, parah wong bangun malam tuh mau sholat malam yang ngantuk ya apa. Tolong didoakan. Bahkan ketika bapak sujud, ya kan? Kondisi yang paling membuat seorang hamba dekat kepada Allah itu ketika dia sujud. Ya Allah, mudah-mudahan anak, silakan pakai bahasa Indonesia. Allah kula aturi dadosaken anak kula dados anak ingkang soleh. Silakan. Ya Allah, bahkan lebih khusus lagi. Kalau anak saya suruh
panjenengan damel mboten ngeyel. Itu kadang-kadang terlupakan orang itu. Maaf ya. Kalau Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal itu mengajarkan kepada Mu'adz, aku ajarkan kepada kamu doa yang seyogyanya kamu baca setelah sholat. Apa itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah sholat itu difahami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika kita selesai innaka hamidum majid. Itu sholat selesai. Nah kemudian berdoa Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Silakan ditambah dengan doa apa saja. Sementara doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun setelah sholat itu dibaca kapan? Ini masalah khilafiyah ya. Jadi kalau kurang setuju ya memang ada pendapat lain. Kalau belum paham saya terangkan itu. Selesai ya assalamualaikum astagfirullah salam subhanallah 33 kali silakan, 25 kali silakan, kesusu ping 11 nyokeneng ping 10. Alhamdulillah Allahu Akbar. Kemudian ayat kursi, kemudian baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Habis itu selesai. Lah doanya kapan? Yang dicontohkan Rasulullah. Perpanjang doa Anda ketika tahiyat akhir. Perpanjang doa Anda ketika sujud. Ketika tahiyat akhir. Ketika duduk di antara dua sujud boleh berdoa, tapi doanya tekstual dari Rasulullah, Rabbighfirli warhamni dan seterusnya, itu enggak boleh ditambah. Tahiyat silahkan, tahiyat awal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh silahkan. Nah, tahiyat akhir itu innaka hamidum majid silahkan berdoa. Itu kadang-kadang orang melupakan. Coba diingatkan. Bapak sudah berdoa belum? Sepele saja. Kadang-kadang orang tua itu saking cintanya pada anak, ya Allah, besok pagi anak saya itu mau ulangan matematika. Kula aturi paring biji ingkang cemeng Allah. Silakan. Ibu-ibu, ya Allah besok pagi arisan ditetereng lumpur niki pripun ya Allah sing kula sambati namung panjenengan. Lah silakan itu ketika sujud itu. Itu kadang-kadang malah dilupakan. Ya tentu saja ketika kita menjadi imam ya jangan membaca doa terlalu panjang, kasihan kepada makmum lah. Tapi kalau sholat sendiri, sak keselmu kono, sujud ngata seperempat jam bacot jenenge keturun kowe. Diingatkan. Kadang-kadang kita cepet-cepet lari ke psikiater gitu, lari kepada dokter jiwa, membaca kelainan anak itu yang menyelesaikan ke sana. Ternyata bahkan doa yang sangat umum ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina anak keturunanku termasuk Dzulqarnain, termasuk Abdurrahman. Ada pendapat doa-doa di dalam Al-Qur'an termasuk Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun itu jangan dibaca ketika sujud, tetapi doa-doa yang lain silakan dengan bahasanya sendiri. Bahasa Arab itu ciptaan Allah, bahasa Jawa juga ciptaan Allah, bahasa Madura juga bahasa ciptaan Allah, logat Kebumenan juga ciptaan Allah, logat. Satu lagi mungkin ada. Berapa anak itu dipisahkan tempat tidurnya dari orang tua? Apakah menunggu saat anak itu sudah banyak? Menunggu apa yang disabdakan Rasulullah. Murru abna'akum bisolati wahum abna'u sab'in. Perintah anak-anak kalian untuk agar mereka
mulai mengerjakan sholat itu usia 7 tahun ya. 7 tahun ibu yang didik di rumah, maghrib isya di bawah bapak. 7 tahun, 8 tahun lebih lebih ketat lagi, 9 tahun lebih ketat lagi. Wadribuhum wahum abna'u asrin, sediakan pemukul. Tolong itu Ibu Menteri Pemberdayaan Wanita dan itu diwacake hadis iki ben mudeng gitu loh. Gitu. Pukul dia. Wadribuhum wahum abna'u asrun wa farriquhum minal madhaji. Pisah dari ranjang. Pisah dari tempat tidur orang tua. Begitu. Pisah. Jangan sampai anak laki-laki tetap dikeloni mboke lah gitu. Jangan sampai anak perempuan tetap dikeloni bapaknya, dipisah. Enggak angel lah. Misah dari tetek saja angel, apalagi misah dari keringat orang tua yang sudah menjadi bagian pembuat dia lelap dari tidur. Itu jadi 10 tahun itu. Itu hadis sahih riwayat Tirmidzi kalau nggak keliru. Itu dalam segala hal, bahkan kalau saya harus tambahkan sedikit, itu fatwa dari Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta, semacam majelis ulama Saudi Arabia. Seorang bapak tidak diperbolehkan memandikan jenazah, tidak diperbolehkan memandikan jenazah anak perempuan yang sudah berusia 7 tahun, anak kandungnya. Seorang ibu tidak boleh memandikan jenazah anak laki-lakinya yang sudah berusia 7 tahun. Jadi mati aja dimandikan sudah nggak boleh, apalagi 8 tahun dikeloni, nek ora dikeloni bapak ora iso turu Abdullah kira-kira ngono kuwi. Enggak ya alhamdulillah. Abdurrahman ora apa-apa. Iki umure pira? Dzulqarnain 9. Wah Kaisan saya kena. Demikian. Cukup. Insya Allah pekan depan saya akan bacakan yang dulu pernah. 1 menit saja. Tertunda. Saya ambil dari Fathul Barinya Ibnul Hajar Al-Asqalani. Bab kaifal amru idza lam takun jamaah. Bagaimana urusannya kalau di sana tidak ada satu jamaah Islamiyah? Kalau di zaman Rasulullah, imamnya Rasulullah, umatnya sahabat Ansor dan Muhajirin, tanah airnya Madinah, akidahnya akidah Islam di zaman Rasulullah. Dilanjutkan Khulafaur Rasyidin, tetap satu pemimpin, satu umat, sampai ke Daulah Umayyah meskipun bentuknya kerajaan, sampai ke Daulah Abbasiyah meskipun bentuknya kerajaan, terakhir sampai Daulah Utsmaniyah bentuknya juga kerajaan, berakhir pada tahun 1924. Waktu itulah sudah tidak ada satu jamaah lagi, sudah tidak ada satu wadah lagi, yang ada bersama-sama. Kita lihat dengan hati, kalau masih ada keislaman di dalam benak kita, mesti ngenes. Mesti ngenes. Maaf ya, kata-kata saya ini keladu apa enggak ya? Wong NU ki anggere nyawang Muhammadiyah piye? Lah, wis bacotno dhewe. Kok begitu? Iya, wong Muhammadiyah nek nyawang NU ya. Nah.
Ada 2 kelompok kan. Dan itu terjadi lebih dari 76 tahun yang lalu. Loh, apa umat Islam itu tidak boleh berbeda pendapat? Oh boleh. Perbedaan pendapat itu suatu keniscayaan. Tapi perbedaan pendapat itu dimulai sejak bayi lahir, sampai dia nikah, sampai dia punya anak, sampai dia mantu, sampai dia punya cucu, bahkan punya buyut. 76 tahun kok. Kok kalah karo rokok jarum. Jadi kayak loh, orang isa kan itu nggak isa kehalang oleh lah apa sesuatu ini. Nah ini akan kita kaji dalam suatu bentuk taklim ilmiah, lah tatbikiyahnya, aplikasinya terpulang kepada diri kita masing-masing. Ngopo iso jutaan kok ngantek 76 tahun. Sing jutak wis mati, sing dijutak ya wis mati, anake sing jutak karo sing dijutak ya wis mati. Lah kok malah diperpanjang. Kok kayak PPKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.